الرحمن الرحيم. فإن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل: هل القلب هو الفؤاد؟ كيف يعمى القلب؟ ما الفرق بين العمى والعمى؟ كيف تكون القلوب لدى الحناجر؟ كيف يختم على القلب؟ Salamnya Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di pertemuan baru dari kegiatan penjelasan tentang Al-Quran dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Apakah hati dan apakah kolbun dan fuad itu? Bagaimana tirai dari kolbun? Apakah perbedaan antara amma dan ammah? Bagaimana hati memiliki rongga-rongga? Bagaimana kolbun yang tertutup? كيف تقسو القلوب فتكون كالحجارة؟ ما هي ذات الصدور؟ ما هي تقسيمات النفس عند لاوتسو؟ وما هي أنواع النفس في القرآن الكريم؟ هذه الأمور سوف نوضحها بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان القلب والفؤاد في القرآن الكريم، فالرجاء المتابعة. Bagaimana hati bisa menjadi batu? Apakah itu zat dari sudur? Apakah kapan nafs itu tertutup? Dan apakah tanda-tanda nafs dari Al-Quran? Perkara ini akan dijelaskan dengan izin Allah selama pertemuan ini dengan penjelasan tentang tanda-tanda hati, kolbun, fuad dalam Al-Quran. Maka silahkan untuk mengikutinya. القلب في القرآن الكريم هو مركز تفكير الإنسان، ويقع في مقدمة رأس الإنسان أي الناصية. Hati adalah pusat pemikiran manusia yang terdapat di bagian paling depan kepala manusia atau yang disebut dengan ubun-ubun. لأن الكذب يأتي منها لقوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة في سورة العلق الآية 16. وإن اعتلال ومرض هذا القلب يقوم على أساسين: فساد العلم وفساد القصد. Segala kebohongan datang dari hati. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15-16. Itu yang artinya ubun-ubun orang yang dusta dalam ucapannya lagi keliru dalam perbuatannya. Segala bentuk penyakit hati juga datang darinya. Terdapat dua pondasi, yaitu pondasi pengetahuan dan pondasi kolbun. فيكون نتيجة ذلك الضلال. ومفتاح القلب السليم هو القرآن الكريم. قال تعالى في سورة محمد الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب إذن هو مركز التفكير، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. سورة الحج الآية 46. Kolbun pula membuat manusia menjadi tersesat, dan kunci kolbun yang selamat adalah Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Muhammad ayat 24, yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka yang sudah terkunci. Dan hati adalah pusat pemikiran manusia, dan juga terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 40 yang berarti, maka tidaklah pernah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, sehingga telinga mereka dapat mendengar. Yang sebenarnya bukan mata itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. أما الفؤاد فهو مؤخرة دماغ الإنسان، حيث يتم تلقي المعلومات من الحواس الخمس. وهذا الفؤاد هو الذي يعطل دور الحواس في نقل المعلومة الصحيحة. قال تعالى في سورة الأنعام
الآية 113 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. Fuad yaitu bagian paling akhir manusia. Ketika termasuk menerima informasi dari indera, maka saat menerima informasi tersebut yang benar. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112-13, dan agar hati kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septianusa Putri dari kelas B semester 6, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, langsung saja pada video kali ini, yaitu video lanjutan dari beberapa tugas sebelumnya, yaitu dari mata kuliah Terjemah Fauriyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan makna dari sodrun atau dari kata dada menurut Al-Quran, yang merupakan hasil terjemahan dari dari habit ke-11 sampai terakhir dari sebuah video. Baik, langsung saja. Dada itu adalah kesempurnaan paling terdepan yang ada pada manusia. Kesempurnaan paling terdepan yang ada pada manusia. Jadi dada itu terdapat di bawah leher dan juga di atas pusar. Dada itu bisa dada dalam Quran surah Al-Zalzalah yang berbunyi yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Dada itu adalah batin manusia. Di sana itu terdapat keikhlasan dan niat manusia dalam berbuat atau dalam beramal. Terdapat dalam surah Al-Imran ayat 154. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda bahwa segala bentuk perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Jadi segala perbuatan itu tergantung dari niat atau dari dada manusia, atau sodrun yang biasanya kita kenal, yang dalam bahasa Arab maksudnya. Jadinya manusia itu dalam sukses atau dalam bisa dikatakan sukses atau lulus dalam lulus ujian, maka amalnya itu akan baik. Amalnya itu adalah amal yang soleh sehingga bisa diangkat derajatnya. Terus jadi seperti tadi bahwa dada itu adalah bagian yang paling terdepan dalam manusia. Itu dada, bagian yang paling utama dalam manusia. Di sana kita bisa menilai niat manusia, niat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah membagi ada dua perbuatan manusia, yaitu ada al-mahsya dan ada al-fahsya. Al-fahsya yaitu perbuatan yang saat dia mengerjakannya itu dari awal sudah berniat baik, tetapi bisa jadi akhirnya tidak menjadi baik. Misalnya dia mau sholat, tetapi akhirnya sholatnya itu hanya untuk riya, atau itu menjadi munafik. Terus kedua, al-mahsya. Al-mahsya itu niatnya itu yang dari awal dia mengerjakan sesuatu sampai akhirnya begitu. Bisa menjadi jelek apabila dari awal dia mengerjakan bukan untuk Allah. Maka jika ada orang lulus dari al-fahsya dan al-mahsya ini, maka dia termasuk orang yang sukses dalam beribadah. Dia termasuk amalnya menjadi amal yang soleh dan juga bisa diangkat derajatnya karena amalnya tersebut. Dalam selanjutnya itu ada nafsu. Nafsu itu terbagi menjadi 3. Ada nafsu lawamah, nafsu amarah, dan ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang baik, yang mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik. Dan nafsu amarah ini adalah nafsu yang membuat manusia membuat kejelekan. Mungkin hanya ini hasil kesimpulan terjemahan dari saya tentang pengertian sodrun atau dada. Sekali lagi adalah bagian yang terdepan dari manusia, sehingga bagian yang paling depan daripada sisi manusia. Di sini tuh ada keikhlasan, ada niat, ada keikhlasan, ada sifat-sifat hati yang terdapat dalam dada yang bisa membuat amal menjadi amal yang soleh kalau dia baik, dan bisa menjadi amal yang jelek kalau dia jelek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.